Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dalam mata kuliah sifat fisik dan bahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang kelarutan, aktivitas air, dan kadar air. Jadi untuk pokok bahasan atau judul pada slide kali ini, pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita bisa memahami tentang pengertian kelarutan dan fungsinya pada sifat fisik bahan pangan. Kemudian kita bisa mengetahui aktivitas air ya, dan pengaruhnya pada kualitas bahan pangan. Dan yang ketiga adalah pengertian kadar air dan hubungannya dengan kualitas bahan pangan. Baik, kita masuk aja ke yang pertama mengenai kelarutan. Nah, apa itu kelarutan atau apa itu pengertian kelarutan? Kelarutan yang paling sederhana adalah definisinya adalah kemampuan zat terlarut atau solut untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Ya, jadi di sini ada zat yang terlarut, kemudian ada zat pelarutnya ya. Jadi kalau kita ambil contoh, misalnya kemarin ada kopi ya. Kopi itu berarti zat terlarut yang larut dalam air panas ya. Air panas ini adalah merupakan suatu pelarutnya. Nah, contoh dari pelarut itu ada banyak ya. Seperti itu. Bisa juga misalnya golongan alkohol ya, misalnya etanol ya. Ya, jadi misalnya kopi tadi ya dilarutkan dalam etanol ya. Jadi etanol itu adalah solventnya. Itu adalah gambaran secara umum. Oke. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni atau campuran ya. Jadi yang dimaksud zat murni itu misalnya air. Ya, jadi cuma air aja ya. Kemudian misalnya minyak ya. Kemudian tadi etanol ya. Atau berupa campuran dari berbagai zat ya, misalnya air dengan minyak ya. Kemudian air dengan etanol dan lain-lain. Kemudian zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan atau zat padat. Oke. Kemudian pelarut yang paling lazim digunakan dalam industri pangan adalah air ya. Jadi yang paling lazim digunakan adalah air. Kenapa air ya? Karena air itu adalah pelarut yang aman untuk dimakan ya, atau diminum ya. Aman bagi tubuh manusia. Seperti itu. Jadi misalnya kalau alkohol, alkohol sendiri itu ada grade-nya ya, seperti itu. Ya, ada yang aman, misalnya ini terlepas dari misalnya halal dan haram ya. Jadi alkohol itu ada yang untuk industri selain pangan, ada yang khusus untuk pangan ya. Seperti itu. Tapi kalau air, jadi air itu secara umum aman untuk manusia ya, selama tidak terkontaminasi. Jadi paling sering digunakan untuk pelarut dalam industri makanan. Kemudian kelarutan itu bervariasi ya, dari yang larut hingga sulit terlarut. Seperti itu. Nah, ini berarti kalau secara secara garis besarnya berarti kita melihat dari zat yang ingin dilarutkan dan pelarutnya ya. Seperti itu. Misalnya kopi dalam
air, nah itu termasuk mudah larut ya, seperti itu. Dibandingkan dengan kopi dalam minyak misalnya. Oke. Oke. Nah, ini adalah tabel di mana suatu suatu pelarut dan zat yang dilarutkan, nah itu masuk ke dalam golongan sangat mudah larut atau sama sekali atau sangat sukar larut ya, seperti itu. Jadi ini ada tabel di mana untuk istilah kelarutan. Jadi sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, kemudian sukar larut, sangat sukar larut, dan praktis tidak larut ya. Seperti itu. Jadi ini dimana jumlah bagian pelarut ya, atau jumlah bagian zat pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Kalau kurang dari satu, itu berarti sangat mudah larut ya. Seperti itu. Oke, jadi semakin besar jumlah pelarut yang digunakan untuk melarutkan satu bagian zat, maka kelarutannya itu dianggap sukar ya, atau susah larut. Oke. Ya, ini semoga paham ya. Nah, ini kaitannya kalau di bahan pangan atau di proses pengolahan ya. Jadi kita juga membutuhkan dalam proses pengolahan ya, melarutkan suatu bahan pangan untuk menjadi suatu produk. Nah, dengan kita mengetahui kelarutan ini, kita bisa memilih teknik atau metode yang digunakan untuk melarutkan suatu bahan pangan seperti itu. Misalnya tadi ada perlakuan suhu ya yang paling umum. Kemudian kalau yang lebih jauh lagi, misalnya dalam teknik ekstraksi bahan pangan, nah dalam bahan pangan sendiri itu ada zat atau senyawa ya, komponen kimia yang sudah larut dalam bahan pangan tersebut. Contohnya misalnya asam sitrat dan asam askorbat di dalam jeruk ya, seperti itu. Jadi asam sitrat dan asam askorbat ini merupakan senyawa yang sudah larut atau yang dalam buah jeruk ya, seperti itu. Nah, untuk misalnya kita mengekstraksinya, nah kita perlu pengetahuan tentang misalnya solvent atau pelarutnya dan teknik untuk mendapatkan asam askorbat atau asam sitrat dari si buah jeruk tersebut. Nah, kemudian kita masuk lagi ke aktivitas air ya, dan kadar air dalam bahan pangan. Jadi apa itu aktivitas air? Sebelum masuk ke situ, nah air sendiri adalah komponen kimia terbesar pada pangan ya, dan merupakan komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup ya. Hampir semua makhluk hidup itu bagiannya ada air ya, termasuk kita nih manusia juga terdiri dari air ya. Tubuh kita itu sebagian besar ada air. Nah, dalam bahan pangan juga misalnya ini ya,
sayur mayur, buah-buahan, ikan ya, itu juga terdiri dari air ya. Susu misalnya 85-90% itu air, kemudian sayur mayur itu 90-90%-nya air, ikan 70-80% air, telur dan daging juga 60% ke atasnya adalah air ya. 60-75%-nya adalah air. Nah, air dalam bahan pangan sendiri itu adalah ada yang air bebas, kemudian ada air terikat ya. Ini penggolongan secara besarnya ada dua. Kalau mau dilihat lebih dalam lagi, air terikat tuh masih bisa dibagi lagi. Nah, apa air bebas tuh? Air bebas adalah air yang terdapat dalam ruang antar sel, intergranular, dan pori-pori pada bahan pangan ya. Jadi air bebas ya air yang terdapat dalam ruang antar sel, kemudian di intergranular dan di pori-pori. Jadi sifatnya bebas atau tidak terikat. Sedangkan air yang terikat adalah komponen air yang tersubstansi dalam komponen lain ya. Ya, ini kalau bahasa yang lebih kompleks, terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin, pati, dan selulosa. Jadi di dalam protein itu terdapat air ya. Ya, kalau protein itu ada suatu senyawa kimia. Nah, salah satu penyusunnya adalah air ya, H2O ya. Seperti itu. Jadi dia terikat di dalam ikatan kimia protein. Nah, air terikat ini yang biasanya sulit untuk terlepas ya, seperti itu pada proses pengolahan ya, atau pemanasan biasa. Nah, kalau pemanasan biasa, air bebas itu yang akan menguap dengan mudah ya. Oke, kemudian ada aktivitas air atau yang disingkat AW ya. Adalah intensitas air di dalam unsur-unsur bukan air. Kemudian semakin tinggi suhu, biasanya aktivitas air juga akan naik ya, atau AW ini akan semakin naik. Nah, semakin tinggi AW dalam suatu benda, nah benda sini nanti kita kaitannya dengan bahan pangan ya, akan semakin memungkinkan untuk mikroorganisme hidup pada lingkungan tersebut. Ya, bakteri misalnya memerlukan AW paling sedikit 0,91 dan jamur paling tidak 0,7. Nah, AW ini aktivitas air. Nah, kalau air murni ya, jadi air murni, air pada air ya, itu 1 berarti nilainya. Nah, sekarang ini misalnya air dalam bahan pangan ya. Aktivitas air dalam bahan pangan. Jadi ini kan pengertiannya adalah intensitas air di dalam unsur bukan air atau benda padat. Misalnya air dalam daging ikan. Nah, itu nanti bisa dihitung nilai AW-nya ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan intensitas air di unsur bukan air. Seperti itu. Jadi ya AW di aktivitas air di daging ikan, aktivitas air di kacang-kacangan, aktivitas air di misalnya buah-buahan dan sebagainya. Kenapa aktivitas air ini penting? Karena merupakan kontrol ya untuk melihat kualitas dari bahan pangan tersebut. Dimana tadi udah dijelaskan kalau semakin tinggi AW-nya maka berpotensi adanya mikroorganisme. Nah, kalau ada mikroorganisme akan
men-trigger atau menyebabkan pembusukan. Nah, ini bisa dilihat aktivitas air pada jenis produk bahan pangan ya. Ya, misalnya fresh food. Fresh food itu daging-dagingan ya, ikan, susu ya. Dimana nilai AW-nya 0,95 ke atas ya. Seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan lebih mudah timbulnya bakteri ya, bakteri atau mikroorganisme. Nah, ini bisa baca sendiri. Kemudian semakin kering ya, di bawah itu misalnya tepung dari telur ya, itu nilai AW-nya 0,40 ya, dimana semakin kering bahan pangan tersebut, pertumbuhan mikroba juga semakin kecil ya. Kemudian kita masuk ke kadar air. Nah, kadar air adalah banyaknya air yang terkandung dalam bahan pangan tersebut. Kadar air sangat mempengaruhi dari penampakan, tekstur, dan cita rasa. Ya, tadi jadi semakin banyak kadar air, misalnya bahan pangan tersebut teksturnya lembek ya, seperti itu, lembek, basah, dan lain-lain. Dan semakin kecil, jadi misalnya teksturnya semakin keras, padat, dan tidak lunak ya. Nah, contohnya tadi daging ya, daging karena banyak airnya jadi lembek, kemudian basah. Kemudian kalau kacang karena kadar airnya sedikit, maka keras, kemudian tidak lunak. Nah, sama dengan aktivitas air, kadar air juga menentukan kesegaran dan daya awet ya, atau daya simpan si bahan pangan tersebut. Nah, untuk menentukan kadar air pada suatu bahan pangan ini, yang metode paling lazim adalah dengan pengeringan, di mana bahan tersebut dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 100-110 derajat Celcius selama 3 jam. Atau sampai didapat berat yang konstan ya. Berat konstan artinya beratnya itu sudah tidak turun lagi. Seperti itu ya. Karena beratnya kalau masih ada air, ya berarti masih bisa turun. Tapi kalau airnya sudah hilang, berarti udah konstan. Nah, kemudian bahan pangan yang sudah dikeringkan atau di oven tadi, kemudian dihitung ya, berat sesudah dikeringkan dengan tadi ya, berat sebelum dikeringkan. Nah, di situ kita bisa menemukan kadar air ya, persen kadar air. Ini sama kemarin kayak kita menghitung konsentrasi, prinsipnya. Kemudian untuk menghitungnya lagi itu bisa menggunakan metode distilasi, metode kimia, dan metode fisis. Baik, itu aja materi pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ada informasi atau menambah nilai pengetahuan pada diri kita. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.